Baik, pembahasan kita pada kesempatan ini adalah masalah hakikat cinta Rasulullah SAW atau hakikat cinta Nabi SAW. Pembahasan ini sebetulnya sangat penting pada hari-hari ini. Ada dua hal. Ada orang yang mencintai Rasulullah SAW dengan gaya-gaya yang tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan itu adalah transfer dari ajaran agama lain. Nah, ini perlu kita perbaiki. Karena kita mencintai Rasulullah SAW harus sesuai dengan apa yang diceritakan Rasulullah SAW. Kemudian di pihak lain, dari orang-orang kafir, dari orang-orang yang benci kepada Islam, justru menjelek-jelekan Rasulullah SAW melalui media yang mereka miliki dengan kartun-kartun, perkataan-perkataan yang memperolok-olokkan. Nah, oleh sebab itu sejatinya bagaimana sih seharusnya kita menyikapi kondisi seperti ini? Dan bagaimana seharusnya kita mencintai Rasulullah SAW? Kita mencintai Rasulullah SAW bukan maunya kita. Bagaimana maunya kita gitu ya. Tapi mencintai Rasulullah SAW agar menjadi ibadah, bagaimana maunya Allah dan Rasul itu, bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW. Ya kan? Karena kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah SAW, tentulah kita akan mematuhi perintah dan larangan ini. Kita akan bahas dulu dalil-dalil Al-Quran, kemudian dalil dari As-Sunnah, kemudian kita akan jelaskan nanti apa maksud dari mencintai Rasulullah SAW. Mencintai Rasulullah SAW adalah salah satu itu bagian dari apa? Syahadatain. Ana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan akan bisa seorang itu mengatakan dirinya muslim kalau dia tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Karena itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari syahadatain. Ya kan? Bagian tidak terpisahkan dari syahadatain. Kalau ada orang sekarang ini, saya orang yang tidak berbuat syirik, saya orang yang paling ikhlas dalam segala ibadah kita, tapi dia tidak sesuai ajaran metode ibadahnya ya dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Muslim nggak dia? Nggak muslim. Ya, atau ada orang menjalankan sunnah Rasulullah SAW, tapi dia tidak ikhlas, riya. Ini juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat, kenapa sih seseorang itu sebelum masuk Islam, ya ini mohon maaf nang sewu, ini ana raiso, jadi niku nggak iso ngomong Jawa gitu ya, nggak bisa ngomong Jawa masalahnya. Mohon maaf dan nanti kalau bahasanya kurang pas mungkin sebagian. Jadi kenapa sih seseorang mau masuk Islam harus mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Artinya nilai ini harus selalu ada dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Ya, nilai ini, makanya seseorang mau memartabatkan diri sebagai seorang muslim, dia mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Nilai-nilai ini tercermin dalam salat, ikhlas dan mengikuti tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Puasa, begitu pula ikhlas harus melalui tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Haji, demikian pula, dan seterusnya. Ini dasarnya. Jadi tidak mungkin seorang akan mengaku saya cinta Rasulullah SAW, saya Muslim, lalu dia tidak mencintai Rasulullah SAW. Ya, karena ini bagian dari keyakinan yang wajib. Nah, oleh sebab itu ketika Rasulullah SAW ditanya ya oleh Jibril, akhbirni an Islam, beritahulah saya tentang Islam. Kata Jibril, kata Nabi bertanya kepada Nabi SAW, jawab Rasulullah SAW apa? Anta syahada ilaha illallah anna Muhammadar, bahwa engkau bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadati kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan. Ini pertama. Dalil lain, hadis Umar menyebutkan, hadis riwayat Muslim yang tadi, ya, bunya Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Pertamanya apa? Syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dalilnya. Kemudian Rasulullah SAW, misi beliau dalam hadis yang lain, umirtu an uqatilan nas hatta asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka mau bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan. Jadi itu dalil-dalil tentang bagaimana bahwa seseorang tidak akan menjadi muslim, ya, dan dia tidak mau beriman dengan Nabi SAW dan tidak mampu mencintai Rasulullah SAW, dia tidak akan menjadi seorang muslim.
Maka dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Nabi SAW dan Sahih Muslim juga, la yasma'u bi ahad min hadhil ummah, tidaklah seorang pun mendengar bahwa aku telah diutus kata Nabi SAW dari umat ini, maksudnya umat manusia, tsumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ahlin nar. Kemudian dia mati dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa kata Rasulullah SAW, kecuali dia menjadi penghuni neraka. Contohnya harusnya ayat Quran pertama yang disebut. Tapi bagaimana nanti kita mencintai Rasulullah SAW? Ya, hakikatnya bagaimana? Ini dari dalil tentang wajibnya cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga hadis yang lain, hadis Anas bin Malik, bahkan Imam Bukhari Muslim, itu la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah SAW, tidaklah beriman salah seorang kalian sampai aku lebih dicintainya daripada orang tuanya dan anaknya beserta manusia seluruhnya. Ini hadis-hadis dan dalil semua, ya, kecintaan kepada Rasulullah. Kemudian hadis yang lain, hadis Umar radhiyallahu anhu, ketika Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la habbu ilayya ya Rasulullah min kulli syai' illa min nafsi." Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku, kata Umar bin Khattab. Rasulullah SAW menyatakan, la ya Umar hatta akuna habba ilaika min nafsik. Tidak ya Umar, sampai engkau menjadikan aku orang paling engkau cintai daripada dirimu. Kalau kita lihat bagaimana prakteknya di pada sahabat, ini kalau dalilnya begitu, bagaimana pengamalan sahabat? Di masa Rasulullah SAW berjuang bersama sahabat menegakkan ajaran Islam ini, saat itu mereka dikejar-kejar, diperangi oleh orang kafir Quraisy. Bagaimana kondisi sahabat? Di perang Uhud umpamanya, berapa sahabat yang gugur karena membela Rasulullah SAW, menangkis panah-panah kaum musyrikin yang dalam perang Uhud. Waktu itu adalah suatu kekalahan yang alami oleh kaum muslimin gara-gara mereka tidak taat kepada perintah Rasulullah SAW, yang nanti juga kita bahas. Banyak sahabat yang gugur membela dengan jiwa raga mereka, dengan harta mereka, dan seterusnya. Praktek dari sahabat yang luar biasa. Ya, nah itu sedikit tentang dalil. Namun bagaimana hakikatnya kita mencintai Rasulullah SAW? Ini saja, Mbak.